warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahira Indi Putri Biantoro dengan NIM 2376691 dari kelas S1B Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen strategi. Yang pertama, proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dasar mencakup langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Proses perencanaan manajerial dasar mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Menetapkan tujuan dengan menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Membuat proyeksi perencanaan dengan rencanakan sumber daya, waktu, dan langkah yang akan dibutuhkan. Meninjau tindakan alternatif dengan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengevaluasi opsi terbaik. Memilih opsi terbaik berdasarkan biaya, waktu, maupun resiko. Memilih dan melaksanakan rencana, pilih opsi terbaik, dan implementasikan dengan pengelolaan yang efektif. Proses yang kedua yaitu dengan perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses jangka panjang yang dilakukan manajer untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Rencana ini bertindak sebagai peta jalan untuk mengatasi tantangan pasar, memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan sumber daya internal. Tujuan dari perencanaan strategis ini untuk menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal, guna mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Langkah-langkah dalam perencanaan strategi. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman di pasar. Yang kedua, penetapan tujuan strategi dengan menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seperti peningkatan pangsa pasar atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan strategi. Merancang strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman serta memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan kekuatan. Yang keempat, implementasi strategi. Mengonversi strategi menjadi rencana tindakan konkret yang diimplementasikan di semua level organisasi. Yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Memantau kinerja dan melakukan evaluasi untuk memastikan tujuan itu tercapai serta menyesuaikan strategi jika perlu. Keunggulan dari perencanaan strategi tersebut yaitu untuk pemanfaatan peluang, yaitu memaksimalkan respon terhadap peluang pasar. Yang kedua, mengurangi resiko, mengidentifikasi ancaman lebih awal untuk strategi mitigasi. Yang terakhir, peningkatkan keunggulan kompetitif, pengembangan kekuatan unik untuk membedakan diri dari pesaing. Kesimpulannya, perencanaan strategi adalah dasar bagi perusahaan untuk menghadap tantangan masa depan dengan menyelaraskan kekuatan internal dan kondisi eksternal demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Ada 8 tahapan proses manajemen strategi yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh organisasi untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing tahapan. Tahapan pertama, bertanya di mana kita sekarang. Dengan menilai posisi perusahaan saat ini, termasuk keunggulan dan tantangan internal serta kondisi pasar. Yang kedua, mengukur situasi. Audit internal dan eksternal melakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Yang ketiga, menciptakan opsi strategi. Mengidentifikasi berbagai alternatif strategi berdasarkan hasil audit. Yang keempat, meninjau opsi strategis. Mengevaluasi opsi yang ada dengan mempertimbangkan keberhasilan, biaya, dan dampaknya. Yang kelima, membuat pilihan strategis. Memilih strategi yang paling sesuai dengan visi dan misi tujuan perusahaan. Menerjemahkan menjadi sasaran, mengubah strategi menjadi sasaran yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan. Yang ketujuh, menerapkan strategi. Mengimplementasikan strategi dengan perencanaan tindakan dan pengalokasian sumber daya. Yang ke-8, meningkatkan kinerja SISDM. Menggunakan sistem informasi terkomputerisasi untuk memantau dan meningkatkan kinerja strategi. Proses ini dapat memastikan strategi yang dipilih dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan. Jenis-jenis strategi dalam manajemen strategi terbagi menjadi 3 kategori utama: strategi korporat, strategi kompetitif, dan strategi fungsional. Berikut ringkasan dari masing-masing strategi. Strategi pertama yaitu strategi korporat. Strategi korporat berkaitan dengan pengelolaan portofolio bisnis yang membentuk perusahaan secara keseluruhan dan bagaimana bisnis-bisnis tersebut
saling berhubungan satu sama lain, mengelola portofolio bisnis perusahaan dan hubungan antar bisnis-bisnis tersebut. Tujuannya mengalokasikan sumber daya secara efektif antara unit bisnis untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang melalui diversifikasi, akuisisi, atau penggabungan. Yang kedua, strategi kompetitif. Definisi membangun dan memperkuat posisi kompetitif unit bisnis dalam pasar. Tujuannya dari strategi kompetitif yaitu untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan membedakan produk atau jasa dari pesaing, baik melalui cost leadership atau differentiation. Keunggulan meningkatkan paksa pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih unggul atau berbeda. Yang ketiga, strategi fungsional. Definisi yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap departemen untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan. Tujuannya dari strategi fungsional yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan secara efektif dari setiap departemen berkontribusi pada tujuan strategi organisasi secara keseluruhan. Dari ketiga jenis strategi ini saling melengkapi untuk membantu perusahaan tetap kompetitif dan mencapai tujuan jangka panjang. Strategi Human Resource Management, manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM merujuk pada proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta praktik sumber daya manusia yang mengembangkan kompetisi dan perilaku yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Secara lebih rinci, MSDM melibatkan 1. Menyelaraskan praktik SDM dengan strategi bisnis, memastikan bahwa kebijakan SDM seperti rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan pengembangan karir langsung mendukung tujuan strategi bisnis perusahaan. 2. Pengembangan kompetensi, berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Ini dapat mencakup penawaran program pelatihan yang disesuaikan atau inisiatif pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga, mendorong perilaku karyawan, mempromosikan budaya organisasi dan nilai-nilai yang dapat mendorong perilaku yang diinginkan pada karyawan, misalnya dengan menciptakan lingkungan kinerja yang memotivasi, mengakui pencapaian, atau meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang terakhir, keleluasan organisasi. SDM strategi harus dapat beradaptasi dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, memastikan organisasi siap menghadapi tantangan dan peluang di pasar. Dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif, melalui pendekatan strategi, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja karyawan, meningkatkan efektivitas organisasi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Untuk menyelaraskan praktik SDM dengan tujuan strategi, kerangka berikut dapat digunakan. Kerangka pertama, apa tujuan atau sasaran strategis kita? Identifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Ini bisa mencakup tujuan terkait dengan pertumbuhan, profitabilitas, ekspansi pasar, inovasi, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Tujuan ini membentuk dasar untuk menyelaraskan praktik SDM. Yang kedua, perilaku dan keterampilan karyawan, apa yang kita butuhkan untuk mencapai sasaran strategi kita. Definisikan kompetensi, keterampilan, dan perilaku yang perlu ditunjukkan karyawan untuk mencapai tujuan strategi dengan sukses. Ini bisa mencakup kepemimpinan, kerja tim, memecahkan masalah, keterampilan teknis, kreativitas komunikasi, atau adaptabilitas. Yang ketiga, kebijakan dan praktik SDM apa yang akan memungkinkan kita untuk menghasilkan perilaku dan keterampilan karyawan yang diperlukan. Rancang dan implementasikan kebijakan dan praktik SDM yang akan mendorong keterampilan dan perilaku yang diinginkan. Ini bisa mencakup rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan manajemen kerja, kompensasi, dan program keterlibatan karyawan. Dengan mengajukan pertanyaan ini dan mengintegrasikannya ke dalam strategi SDM, organisasi dapat memastikan bahwa praktik SDM mendukung tujuan strategisnya, membantu mengembangkan keterampilan dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia SDM. 1. Kebijakan dan praktik SDM baru. Pertama, program pelatihan dan komunikasi baru. Dengan merancang program pelatihan yang relevan dan kebutuhan perusahaan dapat memastikan komunikasi yang efektif di antara tim. Program pengayaan pekerja baru.
mengembangkan inisiatif untuk memperkaya pekerjaan agar lebih menarik dan menantang bagi karyawan, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan. C. Program kompensasi dan tunjangan baru, menyusun paket kompensasi dan tujuan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. D. Prosedur seleksi, orientasi, dan pemberhentian yang lebih baik, menyempurnakan prosedur seleksi untuk menarik kandidat yang tepat, menyusun program orientasi yang lebih baik untuk integrasi karyawan baru, dan menetapkan prosedur pemberhentian yang adil dan profesional. Kedua, strategi baru memulai beradaptasi dan mengantarkan perubahan untuk mencapai tujuan strategi. Yang ketiga, kompetensi dan perilaku karyawan baru, mengidentifikasi kompetisi baru yang dibutuhkan dan membentuk perilaku karyawan yang mendukung tercapainya tujuan strategi perusahaan. Dengan mengadaptasi kebijakan dan praktik SDM yang sesuai, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan strategi dan memperkuat kemampuan karyawan dalam menghadapi perubahan. Alat-alat manajemen sumber daya manusia strategi. Manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan sasaran strategi perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Beberapa alat yang digunakan antara lain yaitu: pertama, peta strategi, alat perencanaan yang menggambarkan bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk pencapaian sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Fungsi dari peta strategi ini untuk menghubungkan tujuan jangka panjang perusahaan dengan aktivitas dan kontribusi tiap departemen. Manfaatnya untuk membantu manajer memastikan semua departemen bergerak ke arah yang sama dan memahami peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, HR Scorecard, kartu skor SDM. Proses untuk menetapkan sasaran finansial dan non-finansial yang terkait dengan aktivitas dalam peta strategi, khususnya yang berhubungan dengan manajemen SDM. Fungsi dari kartu skor SDM ini untuk mengukur kinerja SDM berdasarkan indikator finansial dan non-finansial mendukung pencapaian sasaran strategi. Manfaatnya menyediakan cara terstruktur untuk mengukur kebijakan dan praktik SDM serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, papan instrumen digital atau digital dashboard, alat yang memberikan visual grafik dan metrik kinerja untuk membantu posisi perusahaan dalam mencapai sasaran SDM. Fungsinya menampilkan indikator kinerja utama KPI SDM secara real time untuk pengelolaan yang efisien. Manfaatnya yaitu untuk memudahkan manajer mengambil keputusan berbasis data dan menunjukkan area yang membutuhkan perhatian lebih seperti pelatihan atau retensi karyawan. Secara keseluruhan, alat-alat ini membantu menyelaraskan kebijakan SDM dengan tujuan strategi perusahaan, memungkinkan pengukuran dan penyesuaian strategi SDM untuk mengukur tujuan jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.